latihan pramuka. Latihan pramuka nih, dikasih nama nih, takut nggak ada yang kenal ya. Nama saya Deddy Mulyadi, tahu nggak tuh, dikasih. Serius nih, pakai topi, celana hitam, bawa sepatu nih. Saya lagi serius, tahu nggak? Baris. Pegang video juga dong. Yang mau coba ya? Mau itu aja coba foto. Ya, hari ini kita sudah mau menjelang pelantikan nih, hari Rabu, sekarang besok hari Kamis pelantikan. Dan kemudian kita akan fokus nih hari ini ngomongin tentang kebutuhan pendidikan menengah dan menengah kejuruan di Provinsi Jawa Barat. Nah, kan gitu, Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk apa? Menyampaikan pada publik bahwa kita ini punya kebutuhan ini loh di Jawa Barat dan uangnya sudah segini.
Sekarang Pak Didi, berapa uang yang sudah dikolek itu, dikumpulin? Dari total koleksi kami berdasarkan efisiensi maupun pergeseran, kita sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 4,7 triliun. 4,7 triliun. Ya mudah-mudahan kalau saya tetap 5,5 triliun pasti tercapai, Pak. Ini kan Bapak belum, Pak. Masih teganya masih ada. Masih pakai perasaan nyoret-nyoretnya. Kacamata kuda. Kalau saya sih pengen 5,5 triliun sampai 6 triliun. Tetapi belanja yang tidak penting. Ya, kan bukan misalnya, kan keributan yang terjadi sekarang tuh begini. Orang dipotong belanja modal. Di komponen belanja modal itu dimasukinlah oleh kementerian tuh, dimasukin misalnya honor satpam, OB, di belanja barang. Orang dipotong belanja barang. Di komponen belanja barang itu satpam, OB, operator beko, outsourcing, sopir, outsourcing di situ, sehingga menjadi bermasalah. Nah, harus hati-hati di provinsi itu belanja barang tuh ketika kita potong, lihat ada komponen orang bekerja nggak di situ. Kecuali misalnya komponennya kelihatan di markup. Misalnya bayar OB-nya sebenarnya 3 juta per bulan. Dibikin 6 juta. Gitu loh. Berarti kan ada 2 juta tuh misalnya saya. Nah, tuh kemudian yang berikutnya kan, ini kan rame terus ijazah. Berapa jumlah ijazah yang belum ditebus di Jawa Barat? Total dari ijazah yang belum terambil ya Pak? Ya, belum ditebus. Yang sudah diambil bisa jadi diberikan oleh yayasannya, tetapi mereka tidak bayar. Ya. Itu berapa? Izin cek dulu ya Pak. Karena kenapa harus dikritisi itu? Jangan sampai yayasan yang baik nanti kita tidak teridentifikasi, dia terbantu. Yayasan yang bandel malah kita dapat gede dari provinsi karena ijazahnya dibayarin. Jangan kejadian begitu. Data cut-off 14 Februari Pak, dari data rekap perpal ijazah dari Dinas Pendidikan, itu untuk siswa SMA, SMK dan SLB totalnya ada sekitar 335.109 siswa Pak. 335.109 siswa dengan asumsi kebutuhan yang harus dibayar dengan total tunggakan ya Pak, dari SMA, SMK dan SLB di swasta semua nih Pak, karena di negeri nggak ada semua, sudah selesai semua, itu kurang lebih sekitar 1,3 triliun. 1,3 triliun pemerintah provinsi harus nyiapin uang untuk bayar ijazah yang ditahan. Nanti diverifikasinya adalah mereka tidak tebus itu karena memang kemampuan keuangannya yang tidak terpenuhi karena dia miskin, atau memang dia pelit. Ya, nanti harus diidentifikasi, jangan sampai dia orang kaya, motornya 5, emasnya 3 kilo, tapi nebus ijazah nggak mau. Ada yang kayak gitu Pak? Ada. Ini kan problem di kita ini kan bukan hanya karena problem ketidakmampuan, tetapi kan juga problem perilaku Pak. Walaupun pemerintah bertanggung jawab terhadap itu. Anak SMP aja di Kerawang udah pakai skincare. Ya. Yang saya kemarin ketemu ya di Kutawaluya itu, anak SMP di situ semiskin-miskinnya jajan 15.000 sehari Pak. Ya. Skincare-nya 100 sampai 250.000 per bulan. Sebenarnya jadi dia menghabiskan uang untuk jajan skincare segala macam 1 juta per bulan Pak. Padahal dia kalau konsisten itu mau masuk sekolah favorit dengan bayar 500.000 itu mampu dengan tidak jajan. Ini kan problemnya itu. Nah, satu sisi saya harus, ini kan orang nggak ngerti. Satu sisi saya nanti bertanggung jawab sebagai gubernur terhadap pendidikan anak Jawa Barat, tetapi juga saya akan merubah sikap orang tua. Jangan sampai kalau sekolah minta iuran 40.000 sedunia bergetar semua.
Tetapi dia menghabiskan jajan jutaan, diem. Memang saya menghentikan seragam di sekolah, nggak boleh jualan sekolah. Tapi orang tua siswa jangan sampai begini juga. Beli seragam sekolah dipilih yang paling murah. Tapi beli baju untuk main itu sangat mahal. Itu nggak boleh. Saya justru baju yang harus terbaik dipakai itu adalah baju untuk sekolah. Baju yang termahal yang harus dipakai itu baju untuk sekolah. Kenapa? Karena itu untuk dia menuntut ilmu. Terbalik gitu loh. Jadi orang tua juga harus. Iya, walaupun tetap harus seragam. Tapi kan walaupun agak mahal jenis bajunya kan tetap seragam, akan kelihatan. Bapak ke kantor pakai kemeja, pakai dasi yang harga 4 juta, Bapak yang pakai 200.000 udah tetap kelihatannya sama. Tapi kan niat orang tua memberikan yang terbaik untuk pendidikan anaknya, itu adalah niat mulia. Dari kita ini kan terbalik, Pak. Kalau dipinta untuk sekolah, gitu, Pak. Tapi kalau untuk jajan, kasih aja. Ini kan dua-duanya ibu. Makanya kan konsep saya ke depan itu, anak di Jawa Barat, kalau sudah ada makan siang bergizi, maka uang makan siangnya buat nabung. Dan anak Jawa Barat harus nabung minimal 5.000 sehari. Ada tabungan ya? Aduh, begitu Pak. Harus Pak. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah ruang kelas yang rusak. Berapa di Jawa Barat? Dari data Dinas Pendidikan juga yang kita dapat Pak, untuk ruang kelas baru, ruang kelas mohon maaf, yang memang rusak itu kurang lebih sebanyak 3.333 Pak. 3.303. Ya, 3.333. Oh, 3.300. Kenapa kok memang dibikin ruang kelasnya semuanya angka 3, ujungnya jadi 9, 3.330. Sengaja ini gimana nih? Kebetulan, Pak. Ah, kebetulan. Oke, 3.333 ruang kelas yang rusak di Jawa Barat dikali 275 juta misalnya per kelas. Itu sudah ideal menurut saya. Sudah bagus. Berapa kebutuhannya? 916 miliar Pak. 916 miliar. Oke. Ditambah sekolah yang tanahnya milik orang, milik yayasan segala macam, berapa kebutuhannya? Ada berapa tuh? 7 ya? 92 Pak. 92 sekolah bermasalah tempatnya. Iya. Makanya kenapa bikin TIK, sekolah nekrug-grug. Gitu. Berapa? Ya itu perlu dihitung lagi Pak, karena Kira-kira berapa? Kalau 92 kali anggaplah misalnya 300 juta aja Pak, atau tadi samakan 29 ya Pak. 27. Enggak, sekolah itu makan bukan ruang kelasnya yang masalah, Pak. Tanahnya. Tanahnya ada juga yang bangunannya Pak. Bangunannya. Bangunannya juga ada yang sewa gitu. Oh, bangunnya sewa. Kontrak. Berarti kita harus bangun dong. Itu Pak. Harus bangun, berarti harus bangun dengan beli tanah baru. Bangunan baru. Betul. RKB baru. Betul Pak. Taruhlah misalnya kebutuhannya di situ sekitar 200 miliar. Ya. Oke, jadi total kebutuhan berapa? 200 miliar dikali 92 ya Pak. Sekitar. Bukan 200 miliar itu total ke semuanya. 200 miliar ditambah 900 berapa tadi? Oh, 1,916. Nah, 16 triliun. 1,1 triliun Pak. Ya, 1,1 triliun itu untuk bangun ruang kelas yang rusak di Jawa Barat. Ya. Jadi Jawa Barat itu sekolah yang ruang kelasnya rusak dan tidak punya ruang kelas dan tanahnya milik orang lain. Kalau dibuletin kita perlu duit sekitar 1,2 triliun. Ya. Oke, yang 1,2 triliun berarti bisa fokusin di situ Pak, yang dari dana TIK itu yang 730 miliar dana TIK sudah sekarang rombak jadi pembangunan ruang kelas baru, tinggal nambahin duitnya. Jadi saat ini Provinsi Jawa Barat akan menganggarkan pembangunan ruang kelas baru, gitu kan, dan pembangunan sekolah baru yang hari ini mendiami tanah orang lain. Itu kurang lebih uang yang akan dibelanjakan 1,2 triliun. Kan ada RKB yang 60 miliar bisa digabung ke situ. Ya. Tuh, 1,2 triliun. Sepanjang sejarah ini pertama ya, Pak.
banget. Sebenarnya selama ini juga Dinas Pendidikan mampu, tapi belanjanya yang lain. Mungkin ada yang prioritas sekarang ya Pak? Ya kan, karena kemarin kaya Pak. Kemarin Pemda Jawa Barat kaya banget. Iya. Jadi sehingga belanjanya yang laptop, yang TIK, yang gitu karena lagi kaya. Sekarang Pemda Jawa Barat dipimpin sama saya jadi turun lagi Pak. Jadi bangun sekolah lagi. nggak beli aksesoris emas lagi gitu loh. Betul. Kembali ke beras. Nah itu. Nah kemudian kan anak Jawa Barat ingin sekolah biar nanti Pak Didi memimpin kok masih belum keterima di sekolah negeri. Nah itu pertanyaan begitu kan. Nah kita kalau ingin memenuhi seluruh anak Jawa Barat sekolah di SMK pemerintah dan SMA, kita butuh sekolah berapa lagi? Untuk kebutuhan kalau mengakomodir ya Pak, total sebuah kelas yang bisa dibangun adalah kurang lebih 13.005 sekolah Pak. 13.005 sekolah. Ya. Ruang kelas baru. Ruang kelas baru. Ruang kelas baru 13.005 dikali. Kan itu mah plus tanah, Pak. Tanahnya belum dihitung. Betul. Ya oke, plus tanah kita kari rata-rata, plus tanahnya itu menjadi 325 juta. 325 juta Pak. Sok 325 juta. Kurang lebih sekitar 4,2 triliun Pak. Ya 350 Pak, karena kan tanah pasti ada yang mahal. 350 dengan tanahnya juta. Jadi 4,5 triliun. 4,5 triliun. Jadi kalau anak Jawa Barat ingin semuanya pemerintah punya kesanggupan untuk sekolah, saya sanggup Pak. Sanggupnya kapan? Sanggupnya tidak bisa tahun ini semuanya. Sanggupnya adalah tahun 2028. Bertahap, karena tahun ini kita bangun ruang kelas baru, tahun depan kita membangun yang 1,2 triliun, tahun depan saya anggarin 2 triliun bangun sekolah baru. Selesai Pak. Jadi tahun 2000 itu 2026, tahun kalau 2006. Tahun 2027 itu sudah selesai Pak. Bukan 2026, 2027 seluruh anak Jawa Barat bisa sekolah di sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Karena saya sanggup itu. Kalau gurunya ada. Nah, itu juga jadi permasalahan. Nah, caranya ada, Pak. Pakai metodologinya sekolah swasta, pemerintah berinvestasi. Sekolah swasta? Ada sekolah swasta nih. Iya. Pemerintah berinvestasi di situ. Bukan ngasih bantuan kayak kemarin kasih duit begitu. Jangan, kasih bangunan. Kerjasama pemerintah Dengan swasta. dengan swasta itu, gitu loh. Tetapi anak-anak yang miskin itu harus gratis. Karena kita berinvestasi, nilai investasi kita, bangunan, ruang kelas baru, ruang kelas fasilitas, baru, ya, Pak. fasilitas, itu udah investasi. Maka sekolahnya tetap jalan, kerjasama pemerintah dengan swasta. Apa sih bedanya dengan orang BPJS di rumah sakit? Kan rumah sakit swasta bikin BPJS. Iya. Kan nerima BPJS. Kan rumah sakit terima BPJS berdampak pada orang berobat gratis yang bayarin pemerintah. Kenapa sekolah tidak bikin pola BPJS? Berarti kekhawatiran sekolah swasta Pak pada saat RKB itu dibangun di negeri bisa pupus karena Bapak tadi Asal mau RKB-nya dibangun di kerjasama. swasta. Iya. Asal mau kerjasama. Nah itu kita tidak akan 4 triliun Pak. Itu bisa cukup kebutuhannya 2 triliun. Artinya kalau mau kerjasama dengan swasta itu tahun 2026 udah selesai. Tapi swastanya berkomitmen Pak, jangan sampai begini. Udah dibangunin kerjasama, fasilitas udah sangat bagus, tiba-tiba dia bikin tarif mahal, anak-anak kita jadi bayarnya jadi lebih mahal lagi. Ya. Harus flat standar kayak BPJS, mau rumah sakit sekelas mahal apapun ya flatnya sekian, bikin rumusannya. Pola BPJS ke pendidikan. Ke pendidikan. Nanti rumusnya pasti ketemu Pak. Selesai Pak. Ya, tadi
kita juga diskusi Pak dengan Dinas Pendidikan pada saat kemudian kita ingin membangun RKB, ruang kelas baru di negeri misalnya, maka kekhawatiran swasta yang kemudian akan kehilangan siswanya. Tapi kalau kemudian RKB dikerjasamakan itu dengan swasta, Ya bisa saja kita kerjasama. Itu akan- Tetapi jangan kayak sekarang, Pak. Ini kan, mohon maaf ya, ya, kan saya dari pernyataan para anggota DPR yang saya cerita. ya, Bagaimana? Ya kan? Swasta punya yayasan. Orang infak sodakoh ke yayasan itu. Kan sebenarnya itu yang infak sodakoh itu publik. Masyarakat kan. Kemudian yayasannya kan menjadi milik perorangan, kadang milik keluarga. Kemudian setelah itu dapat bantuan RKB dari pemerintah. ya, Dan dapat dana BOS dari pemerintah. betul. Tapi orang-orang miskin tetap aja nggak bisa sekolah di situ karena mahal dia mungut. Makanya nanti pemerintah harus menetapkan batasan sekolah itu harus berapa sih standar pungutannya maksimal. Dan sekolah yang sudah 5 juta uang pangkalnya sekolah SD, SMP 10 juta yang tiap bulan bayarannya 500.000 nggak boleh lagi terima BOS dong. Ya. Nggak boleh lagi dia terima bantuan pemerintah. Kenapa? Dia sudah swasta murni, Pak. Swasta murni artinya sudut pandangnya sudah bukan lagi sudut pandang pendidikan. Dia sudah seperti PT, Pak. Ya. Bisnis. Ya. Sudah bisnis, Pak. Profit, Pak. Dia sudah profit, Pak. Nah, kemudian kita memperhatikan yang kecil-kecil dong, yang sekolahnya murobo, yang yayasannya kecil, yang orang-orang di pengurus yayasannya tidak punya kekuatan politik. Termasuk yayasan yang di sekolah di pinggiran. Ya itu yang terluar. dimaksud, yang di kampung-kampung. Nah ini kan yang sering terjadi, Pak. Ini sekolah di sini, orang di situ ikut nyumbang segala macam lah ke yayasan itu. Gede Pak sekolahnya, hebat Pak. Orang di sekitarnya nggak bisa sekolah Pak di situ. Kenapa mahal Pak? Dan kalaupun masuk Pak, karena di situ anak-anak orang kaya minder Pak. Yang masuknya minder Pak. Makanya eksklusivisme pendidikan tuh nggak boleh Pak. Karena pendidikan tuh mengajarkan kesetaraan. Itu. Ini yang dimaksud banyak otokritik. Sekolah, rumah sakit tidak boleh dikapitalisasi. Kalau itu dikapitalisasi, apa yang terjadi, Pak? Rumah sakit pemerintah bangkrut, sekolah pemerintah bangkrut. Kenapa? Karena sudah tidak menarik lagi. Guru-guru di pemerintah misalnya makin tidak bermutu, layanan di rumah sakit pemerintah makin tidak bermutu. Kemudian mereka yang semakin besar dan kemudian apa yang terdampak adalah ketika rakyat sakit mereka nggak bisa layanin lagi. Ketika orang miskin sekolah mereka nggak bisa sekolah lagi. Dan mereka semua besar oleh pemerintah, Pak. Dokter yang di rumah sakit swasta itu asalnya banyak juga yang dokter yang kerja di pemerintah. Tapi dokter yang kerja di rumah sakit pemerintahnya kadang-kadang kurang mengabdi. Tapi di rumah sakit swastanya dia bersikap profesional banget. Itu yang terjadi. Nah, negara nggak boleh begini. Bidan, saya akan contoh bidan. Bidan melayani dia sebagai personality bidan. Biasa saja melayani. Ketika dia bikin rumah sakit bersalin, ketika bikin bisnis klinik bersalin, oh dia sangat profesional. Pada cikal bakalnya dia adalah bidan desa. Tapi dia besar di sini kayak di sini. Bidan desanya sudah tidak berfungsi lagi. Dan ingat loh, di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu banyak orang statusnya ASN, bahkan sampai kepala sekolah, bahkan pemilik yayasannya ASN tapi nggak pernah kerja.
Ya kerjanya di yayasannya itu. Sok. Kalau saya mau ngomong terus terang aja. Gitu. Ini sekolah, ini pandangan saya. Perasaan bener.